Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Baginda Rasul bersabda, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku berarti orang itu telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, yaitu mencintai Nabi, orang itu akan bersama dengan aku di dalam surga Allah SWT. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh Masjid Asy-Syarif Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Pagi ini dalam waktu singkat, ini hari kerja, saya ingin cerita tentang sunnah Nabi. Apakah itu sunnah? Karena banyak orang sekarang mengklaim mengikut sunnah. Maka perlulah diketahui sunnah itu supaya bisa kita mengerti dan bisa mengamalkannya. Sunnah dari asal katanya adalah contoh. Dalam satu hadis Muslim, Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang telah mencontohkan satu contoh yang hasanah. Orang menerjemahkan hasanah itu baik, padahal hasanah itu tidak tepat dibilang baik. Baik itu bahasa Arabnya khairah, khair. Hasanah dalam Quran adalah satu perbuatan yang Allah bayar dengan 10 pahala setiap satu hasanah. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa berbuat satu hasanah, Allah bayar 10 pahala. Itu Quran surah Al-An'am ayat 160. Kita lihat di hadis, hasanah itu sama. Satu hasanah 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa membaca Quran satu huruf, maka orang itu Allah akan beri baginya satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim, dia dapat 3 hasanah dan dibayar 30 pahala. Hadis hasan sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis menjadi patokan bagi ulama kita bahwa membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya tetap dapat satu hasanah satu huruf. Sebab ada beredar sekarang cerita, buat apa baca Quran nggak tahu artinya nggak berpahala. Keliru. Sebab Nabi katakan alif lam mim dapat pahala 30, 3 hasanah. Siapa yang tahu arti alif lam mim? Nabi Muhammad pun tak tahu arti alif lam mim. Arti alif lam mim hanya Allah yang tahu artinya. Tapi tetap Nabi bilang alif lam mim, walaupun Allah yang tahu saja artinya, Nabi pun tidak tahu, kita tidak tahu, kita dapat pahala satu huruf, satu hasanah. Satu hasanah dibayar 10 pahala. Nah, kata hadis Muslim tadi, man sanna sunatan hasanah. Barang siapa mencontohkan satu contoh yang hasanah, yang akan diberi pahala setiap satu perbuatannya itu dengan 10 pahala.
falahu ajru mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Orang yang mencontohkan perbuatan yang hasanah itu akan mendapatkan seluruh pahala orang yang mengikuti perbuatannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang diajaknya itu, yang mencontoh dia. Misalnya kita di satu desa, kita orang Islam, kita datang di desa itu orang tidak ngerti agama, orang-orang awam, sedangkan kita tamat pesantren ngaji. Maka kalau kita mau minum kita duduk, orang kampung lihat, oh ustadz itu kalau minum duduk. Maka orang kampung kalau mau minum duduk, itu satu hasanah. Terus pakai tangan kanan, oh pakai tangan kanan, 2 hasanah. Terus dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, oh 3 hasanah. Habis minum dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, 5 hasanah, 4 hasanah, begitu seterusnya. Maka orang yang menunjukkan pertama di kampung itu akan mendapat seluruh orang kampung yang mengikuti contoh hasanah yang dicontohkan itu. Kalau turun-temurun terus sampai hari kiamat lah dia menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT, amal yang berterusan mengalirkan pahala. Walaupun si memberi contoh itu, si pemberi contoh sudah mati, tapi si pelaku-pelaku ini tetap mengirimkan pahala tanpa mengurangi pahala si pelaku terhadap orang yang memberi contoh yang hasanah pertama kali itu. Ini hadis Sahih Muslim. Kalau begitu kita bilang, apakah sunnah? Sunnah itu adalah contoh dari Nabi. Nah, ulama membaginya 3. Contoh dari Nabi itu ada 3. Pertama, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Nabi sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu. Nabi sholat 5 waktu. Karena ada sekarang orang sholat 3 waktu. Syiah itu 3 waktu. Zuhur asar jadiin 1. Maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Subuh 3 kali aja. 3 waktu. Kita tidak. Rasulullah memberi contoh 5 waktu, kita ikut 5 waktu. Rasulullah berwudu sebelum sholat, kita ikut berwudu sebelum sholat. Rasulullah menikah sebelum melakukan hubungan suami istri, ya kita ikut menikah sebelum melakukan hubungan suami istri. Itu perbuatan Nabi. Namanya fi'il perbuatan Nabi. Ada sunnah yang dicontohkan Nabi itu qaul. Nabi ucap dan kita dengar, sahabat dengar, amalkan. Makanya hadis Rasulullah itu ada yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Atau sahabat Nabi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar, kata Umar bin Khattab misalnya, Rasulullah bersabda. Maka ini hadis atau qaul, perkataan Nabi. Kadang-kadang apa yang Nabi sebut Nabi buat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nabi buat. Nabi belajar dari Jibril alaihissalam. 'Allamahu syadidul quwa. Malaikat Jibril yang sangat kuat telah mengajarkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi begitu mendapat wahyu mengajarkannya kepada para sahabat. Nah, ini kalau diturut apa? Sunnah apa? Sunnah qauliyah. Nabi sebut, Nabi ajar pakai mulut. Dan Nabi buat, berarti 2 sunnah, qauliyah dan fi'liyah. Kadang-kadang Nabi sebut, tapi Nabi tidak buat. Kata Nabi, puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, berkelang-kelang hari. Nabi sendiri nggak puasa Nabi Daud. Nabi puasanya lain, puasanya Senin Kemis, 8 hari sebulan, ditambah 3 hari pertengahan. Puasa bid 12, 13, 14 atau 13, 14, 15 pertengahan bulan. Berarti Nabi 1 bulan itu 11 hari puasa. Sedangkan Nabi Daud 1 bulan itu 14 hari. Karena kelang hari. Nabi sendiri tidak buat puasa Nabi Daud, tapi Nabi mengatakan, bersabda, puasa terbaik puasa Nabi Daud, berkelang-kelang hari. Itu namanya qaul, perkataan Nabi. Yang ketiga adalah takrir, ketetapan Nabi. Melihat perbuatan sahabat, Nabi diam saja, berarti perbuatan sahabat itu betul. Atau mendengar sahabat bicara dan Nabi biarkan saja, berarti pembicaraan qaul, pembicaraan sahabat itu betul.
Karena kalau salah pasti Nabi akan menegurnya, nggak bisa begitu. Nah. Contoh takrir, satu orang sahabat datang ke masjid sholat subuh, terlambat, masbuk. Setelah selesai sholat subuh, sahabat ini sholat sunat. Nabi sedang berzikir, Nabi lihat. Selesai sahabat ini sholat, dipanggil sama Nabi, sini kamu tadi sholat apa? Karena sholat ba'da subuh, sholat setelah subuh nggak ada, sholat sunat setelah subuh nggak ada. Kamu sholat apa tadi? Oh, saya ini Rasul tadi datang sholat subuh terlambat, tidak sempat sholat qobliyah subuh. Sholat sebelum subuh nggak sempat saya. Maka saya ganti, saya qadha. Saya kerjakan sholat sunat sebelum subuh. Waktunya saya kerjakan setelah subuh. Dan Rasulullah diam. Kalau diam berarti sunnah, takrir ya. Nabi menetapkannya sebagai sesuatu yang benar. Ada lagi seorang sahabat dengan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau hafal Quran 30 juz. 4 sahabat Nabi yang paling hebat soal Quran zaman itu, Ubay bin Ka'ab. Ini yang diangkat Sayyidina Umar menjadi imam sholat tarawih pertama kali di Madinah. Satu masjid itu satu imam. Biasanya kan 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang sendirian. Sehingga masjid itu ramai. Wow, sini amin, sana amin. Oleh Sayyidina Umar, nggak boleh ini jelek nih begini. Mulai besok nggak boleh. Kalau mau sholat berjemaah tarawih, imamnya Ubay bin Ka'ab. Ini yang paling hebat. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari tadi. Kemudian yang 3 Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang keempat Salim, budak yang dimerdekakan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. Salim Maula Huzaifah radhiyallahu anhu. 4. Abu Musa al-Ash'ari yang habis Quran ini satu hari iktikaf di Masjid Nabi. Dia bawa sepupunya. Sepupunya habis sholat Isya mewirid-wiridkan kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kulhu saja yang dibaca, yuraddiduha, diwirid-wiridkan. Sehingga sahabat ini Abu Musa al-Ash'ari yang habis Quran ini jengkel dia. Nah, ini diceritakan hadisnya. Hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Ada seorang lelaki yaitu Abu Musa al-Ash'ari mendengar sepupunya baca Quran. Qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, diulang-ulang, diwirid-wiridkan. Yuraddiduha itu diwirid-wiridkan. Jengkel nih, ini nggak pernah diajari Nabi nggak pernah suruh, Nabi nggak pernah contohkan. Falamma asbaha, selesai sholat subuh, bayangin aja tuh dari habis Isya, selesai sholat subuh, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari mendatangi Rasulullah. Fadzakara dzalika lahu, diadukan perbuatan sepupunya yang mewirid-wiridkan qulhu itu. Nabi nggak pernah contohkan, Nabi nggak pernah suruh. Wa innahu yataqalluha. Abu Musa al-Ash'ari anggap remeh dengan amal saudara sepupunya ini karena hanya kulhu saja. Dia anggap remeh. Dia mengadu supaya Nabi memarahi sahabatnya ini. Kamu ini bagaimana? Nggak pernah saya contohkan, nggak pernah saya suruh, kok dibuat bid'ah, gitulah kira-kira. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab setelah diadukan, ini baca kulhu diulang-ulang tadi malam. Rasulullah katakan apa? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang menguasai jiwaku, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya bacaan qul huwallahu yang dibaca saudaramu ini satu kali itu pahalanya sepertiga Al-Qur'an. Hadis ini Bukhari. Ini jadi ketetapan. Jadi kalau kita baca diulang-ulang itu hadisnya Bukhari. Memang Rasulullah nggak buat, Rasulullah tidak suruh, tapi Rasulullah tetapkan. Perbuatan sahabat ditetapkan oleh Rasul. Menjadilah dia sunnah takririah. Paham? Ada satu lagi sunnah takririah, saya berikan contoh di dalam hadis Abu Dawud, hadis Sahih Abu Dawud. Ketika Nabi naik haji sekali saja. Tahun ke-10 Hijriah. Tahun terakhir dalam hidup Rasul. 83 hari pulang haji Rasulullah wafat.
Nah ketika itu sahabat ratus 14.000 naik haji semua dari Madinah ke Mekah, 521 kilo. Kemudian seorang sahabat waktu talbiyah lewat depan Nabi, labbaik an syubrumah, labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik an syubrumah labbaik. Nah, panggil dia sini. Man syubrumah? Siapa syubrumah itu? Kok kamu tarbiyahnya ya? Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk si syubrumah. Man syubrumah? Siapa syubrumah? Laki-laki ini menjawab, akhun lia, ini sahabatku tapi udah kayak saudara. Maka Rasulullah berkata, kamu sudah haji belum? Nabi aja belum, baru sekali. Dia bilang belum. Inilah haji pertama. Kalau haji pertama kau kerjakan haji ini tahun ini untuk dirimu, tahun depan kau kerjakan haji untuk syubrumah itu. Nabi kan nggak pernah menghajikan orang. Orang pulang dari haji 80-an hari kemudian Rasulullah wafat kok. Tapi syubrumah menghajikan kawannya yang seperti saudara itu, karibnya itu, sahabat karibnya itu. Nabi tegur, salah kalau kamu belum haji, kamu haji dulu, baru tahun depan. Nah, jadi perintah dia, tahun depan kau hajikanlah syubrumah itu. Ini kan sunnah takrir ya, ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya yang Nabi buat dan Nabi suruh. Itu cuma dua, ada satu lagi yang Nabi biarkan sahabat-sahabat Nabi itu berarti boleh, tidak haram. Satu hari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bersama Rasulullah dalam satu rombongan. Beliau bermalam di padang pasir bersama sahabat-sahabat Nabi. Khalid bin Walid berburu, dapat kadal-kadal, dob namanya, dob. Dob itu kadal padang pasir, bentuknya mirip biawak, mirip buaya. Tapi bukan buaya, bukan biawak. Kalau biawak bahasa Arabnya warol, ada di Mesir. Di Mekah nggak ada biawak, nggak ada biawak. Yang ada di Mesir banyak air, ada sungai Nil. Biawak yang ada di Indonesia itu namanya warol. Sedangkan yang ditangkap oleh Khalid bin Walid, disembelih kemudian dibakar, dipanggang, itu namanya dob. Diberilah Nabi seekor, taruh dalam piring. Nabi tanya, mahadha, apa ini? Hadha dob, ini dob. Rasulullah SAW mengatakan, aku nggak biasa makan dob. Kalian makanlah. Sahabat-sahabat makan dob, Rasulullah tidak. Dari sini keluar hukum bahwa Rasulullah membiarkan sahabat makan berarti halal, meskipun Rasulullah tidak makan. Tapi sekarang ada orang salah menerjemahkan dob, dibilangnya biawak. Akhirnya di Riau kemarin berapa bulan yang lalu ada seorang jemaah salafi mengundang imam masjid kampung itu, dikasih makan, udah kenyang-kenyang makan, baru dibilang, kau tahu makan apa ini? Apa? Biawak. Muntah-muntah lah itu imamnya. Jadi dibilangnya tidak haram, bertengkar. Akhirnya sampai kepada camat, lurah, udah ribut ini. Saya ditelepon. Saya bilang, mana orangnya yang bilang itu halal? Dia bilang, saya Pak. Kamu bilang halal. Dari mana kamu dapat? Dari kitab Al-Um Imam Syafi'i. Waduh. Saya bilang, kamu baca Arabnya? Tidak, saya baca terjemahnya. Oh, kamu tahu itu dob? Enggak. Dob itu bukan biawak, dia kadal padang pasir. Perbedaan dob dengan biawak. Pertama, biawak itu lidahnya cabang, sedangkan dob lidahnya seperti lidah manusia, tidak cabang. Yang kedua, biawak makan daging mentah, karnivora, buas, sedangkan dob hanya makan sayur dan rumput-rumputan, tidak makan daging. Dua. Yang ketiga, biawak punya gigi taring, sedangkan dob tidak punya gigi taring, dia giginya sering. Oleh karena itu, tiga perbedaan. Dob halal, biawak haram. Tapi sunnah makan dob itu sunnah takrir ya, ketetapan Rasul sendiri nggak pernah makan. Jadi tiga. Ada satu ulama lagi membagi satu lagi, yaitu sunnah hamimiyah, sunnah Nabi yang merupakan qaul, perkataan, tapi merupakan ramalan-ramalan.
Misalnya kata Nabi, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku satu zaman, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Pada zaman itu umatku tidak lagi mau mendengarkan ahli-ahli hukum agama dan tidak lagi mau mendengarkan para ulama. Mereka melarikan diri. Mereka lebih percaya sama badut-badut daripada sama ulama, lebih percaya sama politikus-politikus daripada sama ahli fikih. Ahli fikih bilang haram memilih pemimpin yang kafir. Dia bilang, wah itu tidak haram, ini kan negara Pancasila. Dia pikir agama Islam itu hanya untuk Arab. Agama Islam itu rahmatan lil alamin, seluruh dunia mengamalkannya. Ini ayat Quran rahmatan lil alamin ini diartikan sekarang menjadi arti yang sesat. Islam itu rahmatan lil alamin, sejuk. Walaupun orang mau berjudi, mau kawin sesama jenis, lesbian, yuk adem aja, adem. Kok adem melihat kemungkaran, kok adem. Begitu kita kasih tahu itu haram, jangan kamu bikin ribut aja, kamu bikin nyinyir, Loh, Islam itu adem, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan membiarkan maksiat. Rahmatan lil alamin itu maksudnya membawa kasih sayang dari Allah kepada seluruh alam dengan mengamalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Nah, jadi 3 macam jadi 4. Yang satu zaman. Maka Allah akan pukul mereka yang tidak, umat Islam akhir zaman yang tidak mau taat sama ulama dan ahli fikih Islam dengan 3 bencana besar. Bithalasati baliyat, ya. 3 bencana besar. Pertama, yurfa'ul barakata min kasbihim. Semua usaha mereka akan dibikin Allah gagal. Tax amnesty supaya pulang, repatriat supaya datang uang-uang yang dibawa kabur sama konglomerat mafia itu supaya pulang kembali 1000 triliun. Nggak ada yang mau pulang. Pokoknya yang dibikin gagal. Bikin ini mangkrak, bikin itu kena gempa bumi. Selalu dihancurkan apa yang mereka buat, nggak ada keberkatan. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Akan dikarungkan di leher mereka penguasa-penguasa yang kejam, yang nggak punya perasaan terhadap rakyatnya. Dia akan ambil utang banyak-banyak. Kan bukan saya yang bayar kan nanti jatuh tempo 5 tahun lagi. Kan saya udah nggak jadi presiden, saya kan udah nggak jadi pejabat. Jatuh tempo 10 tahun lagi, yang bayar kan anak-anak cucu orang, bukan saya. Kejam sekali. Nggak ada perasaannya terhadap kita bagaimana. Subsidi cabut, orang-orang miskin menjerit. Kemarin di daerah Jawa, di Mojokerto, panti asuhan dimatiin listriknya, kena denda 10,8 juta. Katanya orang miskin disubsidi, ini didenda 10,8 juta. Nggak ada perasaan, nggak sedikit pun nggak ada merasa sedih lihat rakyatnya melarat. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang tidak mau tunduk dengan ulama, tidak mau dengar hukum-hukum Allah, nanti dia mati tercabut iman dari dadanya. Matinya su'ul khatimah, mati jahat, bukan husnul khatimah. Mati dengan keadaan menyanyi, mati dalam keadaan telanjang, lagi pijet di hotel sama perempuan bukan mahramnya, macam-macam. Nauzubillah, ini 3. Nah ini. Jadi sunnah itu bisa 4, bisa 3. Tapi walaupun ramalan Nabi itu kan termasuk qaul, termasuk ucapan Rasul, maka sebagian ulama memasukkan ramalan-ramalan Nabi itu ke dalam qauliyah, sunnah ucapan Nabi. Sampai sini paham ya? Jenisnya 3. Perbuatan, perkataan, dan diamnya Nabi menetapkan perbuatan sahabat. Hukumnya 5. Hukumnya 5. Jadi sunnah Nabi itu bukan hukumnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah dalam istilah fikih. Sunnah contoh Nabi dalam istilah bahasa ada 5 hukumnya. Yang pertama, ada sunnah Nabi yang wajib diikuti oleh umatnya. Jadi sunnah Nabi, contoh Nabi, perkataan Nabi, tapi hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Apa itu? Sholat 5 waktu. Nah, Nabi kan melakukan sholat 5 waktu. Kalau kita nggak buat, kita berdosa. Nabi menyuruh sholat 5 waktu. Aqimus sholat, tegakkan olehmu sholat.
Maka siapa yang menegakkan sholat mengikuti sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib bukan sunnah. Apabila kamu telah bercampur dengan istrimu, maka kamu wajib mandi junub. Mandi junub itu perbuatan Nabi dan Nabi menyuruhnya, tetapi hukumnya wajib bukan sunnah. Sunnah Nabi yang wajib. Tutup aurat, Nabi tidak pernah buka aurat. Nah, kalau tutup aurat itu sunnah Nabi, tapi hukumnya wajib bukan sunnah. Dan banyak lagi. Yang kedua, sunnah Nabi yang sunnat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apa itu? Makan baca bismillah, nggak baca bismillah nggak berdosa, tapi gerumpung, nggak dapat nilai apa-apa ibadah di situ. Sunnah Nabi yang sunat lagi apa? Masuk masjid kaki kanan. Kalau orang masuk masjid kaki kiri tidak berdosa, tapi dia meninggalkan sunnah Nabi nggak dapat hasanah, nggak dapat pahala 10. Masuk WC kaki kiri, dia kaki kanan, nggak berdosa, tapi hilang sunnahnya. Kalau satu sunnah hilang, hilang hasanah, hilang 10 pahala, rugi. Makanya sunat itu harus ditukar. Sunat adalah contoh atau perkataan dari Nabi yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Gitu. Jangan bilang hanya sekedar, malah yang sekarang salah. Sunat adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Mana tidak apa-apa, rugi. Dan dihina orang, dihina Allah, dihina Nabi. Gosok gigi itu hukumnya sunat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah atau inda kulli wudu. Hadis Bukhari Muslim. Kalau tidak memberatkan umatku, kuwajibkan umatku itu menggosok giginya 5 kali sehari. Sebelum sholat dan sewaktu wudu 5 kali, 10 kali berarti sehari. Kalau memberatkan, karena memberatkan jadi sunat. Kalau nggak memberatkan jadi wajib. Karena ini kata Nabi, kalau tidak memberatkan maka jadilah sunat. Karena gosok gigi sunat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bahaya itu. Coba nggak usah gosok gigi 2 tahun. Ini bilang orang ngeri sekali gigimu itu kuning penuh blue band. Ini sunnah Nabi yang sunat. Termasuklah sunnah Nabi yang sunat itu menutup kepala. Nabi nggak pernah buka kepala, kecuali waktu tidur dan waktu umroh, haji. Ketika Nabi pakai ihram tidak boleh tutup kepala. Tapi setelah itu Nabi tetap nggak pernah buka kepala. Karena lazim, bahasa Arabnya lazim itu karena tidak pernah tidak, itu lazim. Tapi bahasa Indonesia lazim itu kan boleh iya boleh enggak. Boleh iya boleh enggak, bahasa Arabnya bukan lazim. Ghalib. Ghalib. Tapi sekarang kita salah ambil, salah serap. Lazim. Lazim itu wajib, nggak bisa enggak. Nabi lazim menutup kepala. Oleh karena itulah ada larangan. Dilarang, haram hukumnya orang yang memakai pakaian ihram menutup kepalanya. Artinya apa? Di luar ihram semua orang tutup kepala. Dilarang, ini contoh, ditulis di depan pintu kantor, dilarang memakai alas kaki masuk ke kamar ini. Artinya apa? Di luar kamar ini orang lazim biasa memakai sendal atau sepatu. Kalau semua orang ceker ayam, ngapain dibikin pengumuman sendal dilarang masuk? Nggak ada yang pakai sendal kok. Itu pemikirannya begitu. Nah, sunnah Nabi yang sunat itu termasuk tutup kepala, memakai baju berwarna putih, sunnah Nabi yang sunat, termasuk pakai jubah. Ini sekarang sudah mulai banyak sekali di mana-mana menghina jubah. Yang menghina jubah itu mengaku pengikut ormas Islam, yang pendiri ormasnya itu pakai jubah. Kan lucu. Yang dicacinya jubah, pendiri ormasnya dia pakai jubah. Lebih baik pakai batik sholat daripada pakai jubah demo. Loh, masa perbandingannya begitu? Mana lebih baik pakai jubah demo atau pakai batik sholat? Ya nggak kena dong. Coba sama-sama sholat, mana lebih baik pakai jubah sholat atau pakai batik sholat? Ya pasti semua orang yang berilmu seluruh dunia akan mengatakan yang pakai jubah lebih baik, afdalu, lebih baik daripada yang pakai batik. Bukan berarti yang nggak pakai jubah nggak baik. Lebih baik, di bawahnya jelek apa baik? Lebih baik, di bawahnya apa? Baik. Ini pura-pura bodoh aja, menghina.
Menghina, kita bukan menghina. Hadisnya afdalus thiyab inda Rasulillah SAW al-qamis. Itu hadis hasan sahih Abu Dawud. Afdal, baju yang terbaik di sisi Rasulullah SAW adalah jubah al-qamis. Kalau udah hadis mengatakan afdal atau ahabbus thiyab, pakaian yang paling dicintai Nabi, pasti itu yang terbaik. Masa Nabi mencintai sesuatu yang tidak terbaik? Hadisnya sudah bilang yang afdol, yang terbaik. Tiba-tiba kita bilang belum tentu. Masa kan kalah hadis Nabi dengan akal kita? Dan Quran sendiri membagi pakaian itu 3. Dalam surah Al-A'raf ayat 25 atau 26 tuh. Qad anzalna alaikum libasa. Ya bani Adam, hai bani Adam, anak laki-laki keturunan Adam. Qad anzalna alaikum libasa. Sesungguhnya aku telah menurunkan untuk kamu semua, hai laki-laki, ada 3 jenis pakaian. Yang pertama, yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat. Dari lutut sampai pusat ditutup. Apakah pakai celana jojon, apakah pakai sarung, nggak usah pakai baju, sah sholat, sah apa enggak? Itu namanya namanya yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat. Tapi kan nggak pantas mulut kita menyebut Allahu Akbar nggak pakai baju. Coba bayangkan kalau sholat Jumat di Masjid Asy-Syarif, khotibnya sama jemaahnya semua nggak pakai baju, celana jojon semua. Saya mau nanya dulu, sah apa enggak? Sah, pantas apa enggak? Enggak. Jadi agama ini jangan, yang penting tutup aurat sudah. Mau pakai jubah, mau pakai celana jojon, jangan lebih pandai dari ulama. Sekarang hari ini luar biasa, orang-orang bodoh saja yang nggak ngerti agama, ngaji enggak. Kadang-kadang sholat pun belum, sudah berani menghujah, menghina sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang ditulis oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab besar. Yang kedua, warisya, pakaian eksekutif. Kalau kami orang Melayu, pakai celana, pakai jubah dipotong sepaha, itu namanya teluk belanga. Dipakai kain samping sampai lutut, pakai sarung tapi sampai lutut, namanya teluk belanga. Orang Betawi begitu juga, orang Aceh, orang Melayu, Sumatera Timur, orang Padang, sampai orang Halmahera, Maluku, pakaiannya begitu semua. Nah, itu namanya teluk belanga, risya. Kalau orang Barat pakai jas lah, itu pakaian eksekutif. Kalau orang Jawa pakai wiron, pakai jari, pakai baju beskap itu, mau pakai blangkon, itu risya, pakaian eksekutif, pakaian terhormat raja-rajanya. Baru yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian takwa. Zalika khair, ini yang paling baik. Pakaian takwa itu jubah, serban, jenggot, tasbih, itu perhiasannya laki-laki. Imam Tirmizi khusus mengumpulkan hadis Nabi segini tebalnya, Syarah Tirmizi, itu ada satu kitab khusus tentang sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana jenggot Nabi, bagaimana alis mata Nabi, bagaimana serban Nabi, ekornya 2, kadang-kadang 1, paling pendek segenggam, paling panjang sehasta. Jubah Nabi itu di atas mata kaki, tidak isbal. Ini semua ditulis khusus. Diikuti sunnah, dapat keutamaan. Termasuklah warna kesukaan Allah putih. Pakailah baju berwarna putih karena Allah paling suka putih. Dan kapankanlah mayatmu dengan kapan-kapan berwarna putih. Itu hadis Tirmizi. Apa nggak boleh pakai baju merah? Boleh, mubah, tapi putih sunnah, afdal, lebih baik. Kalau pakai baju merah boleh. Kalau pakai baju putih apa hebatnya? 24 jam Allah cinta dengan kita, suka Allah, seneng. Kalau merah, yang seneng cuma PDI. Nah, itu bedanya. Bukan nggak boleh, boleh, mubah. Nah, kita sekarang hidup ini mau mengambil sunnah Nabi yang afdal. Yang ketiga, sunnah Nabi yang boleh, yang mubah. Ada sunnah Nabi yang hukumnya mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Misalnya apa? Menikah dengan janda. Menikah itu sunnah Nabi. Dengan janda, sunnah Nabi, perbuatan Nabi. 9 istri Nabi, 12 istri Nabi, 3 yang menyerahkan diri kepadanya menurut kitab Al-Bayan karangan Syekh Imroni, Kitabun Nikah jilid 9.
Itu istri Nabi itu sama yang menyerahkan diri kepada Nabi itu 15. Hanya satu yang perawan, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain semua janda. Istri pertama Nabi Khadijah radhiyallahu anha janda. Dan Nabi tidak pernah memadu Siti Khadijah sampai wafat selama 25 tahun sampai umur 65. Nabi sendiri umur 50 sebab Nabi lebih muda 15 tahun. Nikah dengan janda itu sunnah Nabi. Tapi mubah, boleh. Ini penting, jangan nanti bapak-bapak ibu-ibu udah sekolahkan anak laki-laki ke London, pulang dapat gelar doktor, tiba-tiba anak laki-laki itu, Bu, aku mau kawin. Ah, baguslah nak, udah ada calonmu, udah ada mak, bawa sini, bawa. Ternyata janda beranak 3. Kata ibunya, percuma kau sekolah tinggi-tinggi sampai doktor, jandanya dapat kau. Loh, kalau janda kenapa? Kan sunnah Nabi juga. Walaupun sunnah Nabi yang sunnah Nabi yang sunat nikah dengan perawan. Nabi katakan nikahilah perawan karena mulutnya lebih harum dan kamu bisa bermain-main dengannya. Jadi kalau istri perawan kita bisa main gelitik-gelitian, kita bisa main sembunyi-sembunyian, sembunyi dibalikkan macam film India tuh, ting 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 ting. Kalau janda gitu kan marah dia. Kita sama janda, istri janda, kita gelitik-gelitik, macam anak-anak aja. Jadi sunnah nikah itu sunnah Nabi. Kalau nikah dengan perawan dapat 2 sunnah, sunnah Nabi dan perawannya itu sunnah Nabi juga, karena Nabi menyuruhnya. Tapi kalau nikah dengan janda dia dapat 1 sunnah, nikahnya sunnah, jandanya sunnah tapi hukumnya mubah. Ah, begitu. Apalagi yang mubah ya. Nabi itu menggembalakan kambing. Kalau kita suruh anak kita menggembalakan kambing, itu sunnah Nabi, perbuatan Nabi, tapi mubah. Nggak dapat pahala, cuman mendapatkan kesabaran, latihan. Piara kambing itu susah Pak, ditinggal hilang, diikat jerit-jerit. Oh payah kambing itu, jangan main-main. Makanya semua nabi-nabi, kata Nabi, hampir sebagian besar nabi-nabi penggembala kambing, karena sabar orang yang menggembala kambing. Ada sunnah Nabi yang boleh lagi. Nabi kalau ke kuburan menunggu mayat dikubur, Nabi menusuk-nusuk tanah dengan tongkatnya. Itu mubah itu. Karena kalau nusuk-nusuk gitu kita nggak lihat aib orang. Kalau gini-gini kan lihat, ya Allah, udah tua pun masih merokok juga kabarnya. Kalau kayak gini nggak lihat-lihat dia. Itu sunnah Nabi yang mubah. Ada sunnah Nabi yang haram diikuti. Ada sunnah Nabi yang haram diikuti. Ada sunnah Nabi yang makruh. Apa makruh? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan berpahala. Dikerjakan tidak berdosa. Nabi wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Sahabat-sahabat Nabi melakukannya. Maka kalau kita mati hari Senin dikubur Rabu, ini makruh. Karena Rasulullah bilang cepatlah kuburkan jenazah kalau sudah selesai diselenggarakan. Sunnahnya cepat. Nunggu-nunggu makruh. Kemudian yang terakhir sunnah Nabi yang haram diikuti. Bukan karena jahat, semua sunnah Nabi hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua sunnah Nabi hasanah. Tapi khusus untuk yang ini haram diikuti karena tidak boleh untuk orang Islam, hanya boleh untuk Nabi saja. Apa itu? Menikah dalam satu masa lebih dari 4 istri. Kita hanya boleh 4. Hanya boleh 4 aja kita. Lebih dari 4 nggak boleh. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut nggak mampu adil 1. Nabi sekali pakai 9. Walaupun Khadijah radhiyallahu anha istri pertama Nabi tidak pernah dimadu, tapi setelah istri pertama wafat Nabi nikah 9 perempuan sekaligus. Siti Aisyah yang pertama itu setelah Khadijah wafat ya. Saudah binti Zam'ah, Siti Aisyah, Umi Salamah, Zainab binti Jahash, terus
Sofia, seorang Yahudi, suaminya mati terbunuh dalam perang, masuk Islam dan dinikahi Nabi. Sofia. Kemudian Zainab, Ummi Salamah, ya. Itu aja udah lebih 5 lah. Ada lagi yang menyerahkan diri, dihadiahkan, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria punya anak namanya Ibrahim. Ya, itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah, kita nggak boleh lebih dari 4. Inilah sunnah Nabi yang haram diikuti. Yang kedua, sunnah Nabi yang haram diikuti, menikah tanpa wali. Nabi boleh nikah tanpa wali, Allah walinya, malaikat saksinya. Kita nggak boleh nikah tanpa wali. Ya, la nikaha illa liwaliha. Ibnu Majah hadisnya, tidak sah nikah kalau nggak pakai wali. Kalau walinya nggak ada, satu pun nggak ada, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, kakeknya saudara kandungnya nggak ada, saudara kandungnya pamannya nggak ada, pamannya anak pamannya nggak ada, semua. Sultan waliun liman la waliyalaha. Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah harus Kementerian Agama, itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Makanya di Indonesia ada Kementerian Agama sebagai pengganti 7 kata yang dibuang. Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dibuang. Kompensasinya, karena orang Islam nggak bisa berdiri tanpa negara, dibuatlah Kementerian Agama. Itu nggak boleh dihapus. Kemarin waktu Pak Jokowi menang, Eva Sundari mengatakan di koran-koran, saya baca, kalau Pak Jokowi ini sudah menang, maka nanti penyusunan kabinet, Menteri Agama dibuang. Mau diganti Menteri Wakaf, Haji, mana bisa. Menteri Agama di Indonesia wajib untuk menutupi 7 kata yang dibuang itu. Sebab orang Islam mesti diurus negara. Bagi wanita yang nggak punya wali, kemana dia kawin? Kepada negara. Negaranya ditunjuk Kementerian Agama. Nggak boleh kan? Kepada negara. Terus datangnya ke Departemen Peternakan. Oh, mana bisa? Ini makanya kepala kantor agama itu nggak boleh perempuan. Kepala kantor urusan agama kecamatan, Kementerian Agama kota, Kementerian Agama Kanwil ke provinsi, Menteri Agama itu nggak boleh perempuan. Walaupun banyak di IAIN itu, di Universitas Islam Negeri, perempuan yang golongan 4E, 4D. Kenapa nggak boleh perempuan? Karena merangkap wali hakim. Kepala Kementerian Agama merangkap wali hakim. Nah, itu diatur oleh negara. Mudah-mudahan bisa manfaatkan ceramah kita ini ya. Jangan keluar dari mulut kita menghina sunnah Nabi. Kenapa harus pakai jubah serban? Karena aku cinta sama Nabi. Nah, kalau cinta rupanya harus niru-niru. Orang cinta sama artisnya pakai jabrik, dia pakai jabrik. Namanya cinta. Artisnya pakai baju bolong di tengah gini, bolong di sini. Dia pun ikut pula bolong di tengah. Artis itu mulus, dia berkurap. Tetap aja dia ikut karena dia cinta kepada artis itu. Namanya bahasa Inggrisnya groupie. She is my groupie, he is my groupie. Dia adalah orang yang kucintai lahir batin. Sehingga kalau ada orang saking cintanya, orang itu pakai baju hitam, dia pakai baju hitam. Orang itu bunuh diri, dia bunuh diri. Kalau kita tidak boleh ada groupie, there is no other groupies except the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada orang yang paling dicintai kecuali Nabi Muhammad. Bahkan lebih cinta pada Nabi Muhammad daripada diri kita sendiri. Dan itu dijamin masuk surga bersama Nabi. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di surga nanti di hari kiamat, kalau dia orang soleh. Kalau dia orang jahat, ya kamu akan bersama dia di neraka. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau Nabi Muhammad itu pakai baju putih, kita pakai baju putih. Zaman Rasulullah semua pakai jubah. Zaman Rasulullah tuh ada orang yang cuma pakai celana jojon aja, pakai sarung aja, nggak pakai baju. Budak-budak itu namanya Sayyidina Bilal dan lain-lain. Ada yang pakai bajunya 2, celana sama baju. Dua potong. Abu Lahab pakai yang 2 potong itu. Dia ambil baju Parsi, dia nggak suka pakai baju jubah, nggak suka Abu Lahab. Abu Jahal, bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Sering loh, Abu Jahal juga pakai jubah. Salah, Abu Jahal nggak pakai jubah, dia pakai baju Persia, pakai baju Iran.
Zaman Nabi itu sudah ada bagian dua baju, celana sama baju sudah ada. Tapi Rasulullah, itulah dia, ahabbus thiyab inda Rasulillah SAW al-qamis. Beberapa pilihan baju di zaman Rasul, Rasul memilih jubah. Itu yang paling Rasul cinta. Dan Rasul mengharamkan pakai baju jubah atau baju apa saja, model dua kah, model dua potong kah, atau celana saja kah, yuwari sawatikum, sekedar nutup aurat. Haram terbuat dari sutra. Itu kan berarti sunnah. Pakai jubah sunnah, haram kalau dari sutra. Pakai baju dua begini sunnah, sahabat-sahabat buat, tapi haram kalau dari sutra. Celana saja, celana jojon saja sahabat buat. Seperti apa? Seperti Sayyidina Bilal yang miskin-miskin, celana saja. Kita mau pakai celana saja, nggak usah pakai baju. Sholat sah, tapi itu tidak boleh juga dari sutra. Jadi ada aturan. Rasulullah datang ke dunia bukan membawa adat istiadat. Tutup mulut kita ini. Jangan lancang mengatakan kalau Rasulullah lahir di Amerika pasti Rasulullah pakai celana jin. Gila. Orang pakai celana jin kan baru-baru ini aja. Zaman dulu mana ada celana jin? Kok ngomongnya sampai begitu sih? Ada dulu di Medan sama juga persis sama yang ngomong di Jawa ini. Tapi saya datangi. Ceramah di radio dia, di Binjai. 21 km dari Medan. Rasulullah itu pakai jubah serbankan karena kebetulan orang Arab. Kalau Rasulullah lahir di Papua dia pakai koteka. Ini ceramah dia nih. Kalau Rasulullah lahir di Jawa dia pakai belangkon. Karena kebetulan dia lahir di Arab dia pakai baju jubah. Macam jubah baju Arab aja. Nabi Yusuf orang Mesir pakai jubah. Nabi Isa pakai jubah, orang Palestina. Orang Cina pakai jubah. Lihat film kungfu tuh Cina-Cina itu pakai jubah. Kok jubah dibilang baju Arab? Di zaman Rasul tuh banyak macam-macam baju, tapi Nabi yang paling suka adalah baju jubah. Itu kesukaan Rasul. Yang mengatakan kalau kebetulan Rasulullah itu karena kebetulan lahir di Arab maka dia pakai jubah. Kalau Rasul lahir di Papua dia pakai koteka. Kalau Rasulullah lahir di di Jepang dia pakai baju Jepang. Kalau Rasulullah karena kebetulan ini bisa murtad dari Islam nih. Karena tidak ada dalam Islam yang kebetulan. Semuanya dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir namanya, itu rukun iman yang keenam. Saya tanya sekarang, apakah Rasulullah turun di Mekah itu kebetulan? Hah? Tidak, takdir Allah. Paham? Apakah saya lahir di Medan itu, di Riau itu, ibu saya orang Cina itu kebetulan? Itu takdir Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya ditetapkan oleh Allah dengan takdirnya. Jangan pernah keluar dari mulut kita bilang kalau kebetulan, karena kebetulan Rasulullah. Kayak nggak ngaji tauhid aja. Tidak ada yang kebetulan, semua ini dalam takdir Allah. Kita yang hadir subuh ini tidak kebetulan. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Hari ini ada pengajian yang dibahas ini, ceramahnya tergusurkan lain, yang mendengar bapak-bapak ibu-ibu. Itu bukan kebetulan. Astagfirullahaladzim. Membacanya pun saya gerem. Ulama pula katanya. Ulama kok kebetulan. Paham? Al-Quran bahasa Arab, nggak kebetulan tuh. Memang Allah tetapkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Enggak kebetulan. Demikian saja ceramah ini. Berhati-hatilah di akhir zaman. Jaga mulut kita dari menghina sunnah Rasul. Apakah sunnah Rasul itu yang mubah, apalagi yang sunat, apalagi yang wajib. Dengan demikian, kalau kita nggak buat karena hukumnya sunat, kita tidak berdosa. Tapi menghina sunnah Rasul, padahal kita tahu itu perbuatan Rasul, itu bisa jatuh murtad karena menghina Rasulnya itu.
Nggak mengamalkan sunnah Rasul yang sunat tidak berdosa. Tapi menghina sunnah Rasul. Rasulullah berjenggot, kita tahu hadisnya sohe-sohe. Tiba-tiba kita bilang, kambing kau, menghina jenggot padahal dia tahu Rasulullah berjenggot. Itu bisa murtad karena menghina Rasulullah SAW. Paham? Saya ketat soal ini sebab guru saya di Medan, di Mekah mengajarkan saya ketat urusan ini. Hukumnya memang ada yang wajib, ada yang sunat, sunnah Nabi itu ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Tapi jangan menghina. Kawin dengan janda kan sunnah Nabi. Saya nggak mau. Jangan kawin sama janda, kawin sama gadis. Tapi jangan hina orang yang kawin dengan janda. Begitu aja kok repot sih memahamkan agama. Nggak repot kalau mau membukakan hati dengan lapang dan mau membuang sifat egois, betul-betul mau sam'an wa ta'an, mendengar dan mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menundukkan hati kita kepada sunnah-sunnah Nabi dan mengumpulkan kita di hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika.